wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat ada Ibu ada Bapak Dr. Samsul Hidayat SAGMA dan Ibu Dewi Purwanti SEIME. Baiklah, kelompok yang akan presentasi pada malam hari ini yaitu kelompok berapa Kak? Kelompok 5. Kelompok 5. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, akan mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan pada kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Syakila dari kelompok 5. Saya sebagai pemateri pertama dari mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, baik, jadi di sini untuk perusahaan UMKM yang kita ambil adalah Kaiprint. Nah, jadi Kaiprint ini merupakan salah satu UMKM yang berkembang di ibu kota Pontianak, yang di Kalimantan Barat, yang dimana Kaiprint ini merupakan suatu toko yang bergerak ataupun berusaha di bidang percetakan. Nah, lebih tepatnya UMKM ini bergerak di bidang DTF. DTF itu merupakan singkatan dari Direct to Film, yang dimana DTF itu merupakan sebuah teknik sablon digital yang mentransfer desain dari film ke media kain menggunakan tinta khusus. Nah, sablon DTF ini merupakan teknik sablon yang memungkinkan kita mencetak desain secara langsung pada kertas transfer film untuk bahan tekstil seperti kain, terus juga kaos ataupun pakaian yang biasa kita gunakan. Nah, terus dia juga bisa untuk digunakan pada tas dan barang. Jadi proses sablon ini memanfaatkan mesin khusus yang disebut dengan printer DTF atau mesin heat press yang merupakan UMKM di bidang produk digital. Nah, untuk Kaiprint ini sendiri dia bertepatan di Jalan Swiknyo di Sungai Jawi Dalam lebih tepatnya. Nah, pemilik dari UMKM ini namanya Hengki. Beliau berkata bahwasannya toko ini tuh merupakan cabang dari Jakarta yang dimiliki oleh adiknya sendiri. Jadi yang di Pontianak ini merupakan cabang kedua. Nah, yang cabang pertama itu ada di Jakarta, yaitu oleh milik adiknya sendiri. Nah, untuk Kaiprint ini sendiri yang di Pontianak itu berdiri sejak Februari tahun 2024. Nah, sampailah hingga saat ini kurang lebih Kaiprint ini sudah berdiri selama 1 tahun. Namun, toko utama di Jakarta itu sudah berdiri sejak 3-4 tahun yang lalu. Sehingga berdirinya cabang di Pontianak ini kurang lebih tadi sudah saya sampaikan 1 tahun. Nah, kemudian sistem dari produksi ataupun pemesanan DTF ini adalah biasanya itu customer mengirimkan desain grafis yang mereka inginkan untuk disablon baju kepada admin ataupun tim DTF-nya melalui aplikasi media sosial. Nah, seperti misalnya biasanya tuh mereka menggunakan WhatsApp dengan format dan ketentuan yang mereka inginkan. Nah, misalnya ketika kita mau pesan DTF ataupun sablon kepada mereka, itu kita pasti menyesuaikan dulu besaran DTF yang kita mau tuh ukurannya berapa senti, terus itu tuh meliputi panjang dan juga lebar yang kita inginkan. Nah, dan juga biasanya
biasanya tuh meliputi berapa banyak DTF yang kita mau pesan. Misalnya tuh biasanya ada orang tuh dia cuman perlu sekitar untuk 2 atau 3 baju. Nah, berarti dia kan hitungannya per pieces. Enggak, yang biasanya tuh kalau dari kain print ini sendiri tuh dia kurang lebih 1 meter. Nah, 1 meter itu tuh tapi sesuai dengan ukuran DTF yang kita mau. Semisalnya kalau misalkan ukuran DTF-nya itu kecil, jadi per meternya itu bakal panjang. Nah, kalau misalkan lumayan besar, apalagi untuk baju kan yang biasanya kurang lebih itu sekitar 24 sampai 30 cm, itu pasti bakal banyak makan 1 meter tuh sekitar 8 sampai 10 pieces baju. Nah, untuk 1 meternya itu 28.000 kalau di kai print ini. Nah, kemudian juga untuk masa proses produksi dari kai print ini sendiri itu kemungkinannya 1 hari itu bisa selesai. Bahkan kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau misalkan tidak banyak orderan dari kai print ini sendiri itu bisa cuman hanya beberapa jam ya, sekitar 1 jam tuh mungkin udah selesai kalau emang nggak ada antrian. Nah, dan juga catatannya antrian cetak terhitung sejak desain yang dikirim sudah dicek, sudah fix, tidak berubah dalam format pemesanan yang customer inginkan melalui konfirmasi dari customer ke admin tim produksi dan juga pembayaran lunas. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan pembayaran dari tim admin, dari admin DTF ini pasti recheck lagi apa pesanan yang kita mau, apakah sudah sesuai dengan keinginan kita, terus juga formatnya itu udah sesuai dengan keinginan kita, ukurannya berapa pieces dan segala macam. Ketika sudah fix dari kedua pihak, nah barulah melakukan transfer ataupun pembayaran. Nah, setelah itu baru bisa dicetak DTF-nya. Nah, kemudian garansi cetak ulang. Apabila terdapat kesalahan dalam format pemesanan, entah itu dari ukuran ataupun kondisi desain yang kurang memuaskan, maka dari kai print akan menggaransi DTF dengan cetak ulang. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, yaitu kurang lebih seperti ketika melakukan recheck lagi sebelum melakukan pembayaran. Nah, itu tadi disesuaikan lagi apabila tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus juga untuk pencetakannya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu kalau dari kai printnya itu mintanya DTF ataupun desain yang kita kirim kepada mereka ataupun file, biasanya itu melalui PNG, itu tuh sudah transparansi ya ataupun tanpa background. Nah, desain file DTF yang ingin dicetak harus tanpa background dari customer. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses mencetak DTF-nya oleh tim produksi. Nah, adapun format file yang biasa digunakan dari customer untuk dikirim kepada tim kai print ini berupa PNG, PDF, PSD, CDR ataupun TIF. Nah, untuk format file yang lain itu mungkin saya kurang tahu, cuman biasanya yang biasa digunakan adalah PNG. Dan juga catatannya adalah file yang dikirim itu tidak boleh mirror. Nah, jadi itu beberapa catatan penting dari profil dan juga proses produksi saat kita ingin mencetak DTF ataupun sablon di kai print. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Tadi dari materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu materi tentang komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang yang dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan tadi itu yaitu perusahaan kai print tadi. Nah, ini
komunikasi internal ini bisa antara bos dengan karyawan dan karyawan sesama karyawan. Nah, jadi kalau semisal kan ada pesanan nih dari karyawan, apa? Ada pesanan dari orang datang kan, itu kan nanti di apa? Nanti ada yang proses yang mengedit dengan proses yang pencetakan. Nah, jadi komunikasi antara karyawan satu dengan karyawan dua tadi itu harus ya semaksimal mungkin, jangan ada kesalahan, karena ini prosesnya kalau sudah jadi bakal rugi gitu, karena kan ini baju yang disablon. Nah, terus kalau semisal komunikasi antar bos dengan karyawan, semisal nih ada kesalahan dari salah satu karyawan, nah itu bakal diomongkan baik-baik apa kesalahannya gitu. Terus kalau semisal karyawan ini melakukan kesalahan atau bisa disebut karyawannya toksik lah, itu bakal ditegur sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau semisal sudah lebih dari itu, karyawan ini berpotensi nih merusak, karena kalau yang satu kan orang toksik ini adalah semacam dengan virus kan. Kalau semisal di dalam di air bersih itu ada tinta hitam diteteskan, nah tinta hitam tadi itu diibaratkan dengan orang yang toksik, maka dia akan menyebar, jadi akan merusak dengan lingkaran kinerja nanti. Maka dari itu alangkah lebih baiknya, kata pemilik Kaiping tadi, kalau yang misal ada karyawan yang toksik sudah kita tegur 1, 2 kali, 3 kali tetap melakukan kesalahan, maka lebih baik kita cut off saja beliau. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu tadi dari pemateri kedua. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baiklah, saya melanjutkan materi ketiga. Saya akan menjelaskan komunikasi internal. Komunikasi yang dilakukan kepada konsumen juga harus dijaga sangat baik. Tak hanya kepada karyawan saja, komunikasi kepada konsumen menjadi hal yang penting, terutama dalam proses order DTF yang konsumen inginkan. Apabila terjadi kesalahan dalam orderan, Bang Eki berkata, menangani masalahnya dengan cara mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jika memang terdapat kesalahan dalam orderan, dari kita akan tetap ganti sesuai dengan diinginkan konsumen. Dan juga dari kita menawarkan solusi, memberikan solusi tersebut kepada konsumen agar mereka yang memutuskan, karena kami juga akan mempromosikan diri sebagai seseorang konsumen pelanggan itu sendiri. Bagaimana? Jadi dapat memberikan masukan dan juga memberikan solusi yang relevan dan masalah yang sedang dialami. KIP menggunakan sosial media yang beberapa hal mencakup komunikasi yang sebagai berikut, yaitu informasi. KIP menggunakan media sosial berupa Instagram dan memberi informasi kepada konsumen. Terkait informasi, produk DTF berupa hasil cetakan DTF itu sendiri dan juga promosi yang diadakan terutama pada saat event-event yang hari tertentu, misalnya pada saat bulan Ramadan. KIP biasanya akan menurunkan harga DTF meter promosi dilakukan untuk memberi peluang juga memberi konsumen untuk meletakkan DTF kepada mereka. Ini merupakan salah satu trik komunikasi dari juga promosi pada toko mereka. Tak hanya di Instagram, di WA mereka juga selalu mengupdate story setiap hari di status WA.
berupa pengetahuan bahwasan toko mereka buka di jam sekian sampai sekian, dan ada promo di event-event hari besar tertentu juga. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan pada moderator. Udah selesai nggak materinya? Udah, lanjut materi yang keempat. Oh, baiklah. Itu tadi dari materi keempat. Sekarang lanjut materi kelima. Keempat. Bolehlah langsung turun tempat, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ke bagian order. Catherine juga menggunakan sosial media untuk berkomunikasi kepada customer. Hal ini dilakukan demi mempermudah jalannya orderan yang diinginkan customer dan juga orderan yang akan dikerjakan oleh para tim produksi. Dari tim admin Catherine akan selalu fast respon dalam menanggapi chat WhatsApp dari customer selama masih pada waktu operasional. Kemudian komunikasi ini biasanya meliputi customer yang ingin menyesuaikan besar sentimeter DTF yang mereka inginkan, kemudian adanya kesesuaian desain yang ingin mereka pesan, berapa pieces, dan lain sebagainya. Selain menggunakan WhatsApp dan Instagram, Catherine juga menggunakan email untuk sarana mengirimkan desain file jika file tersebut berukuran besar. Media sosial yang digunakan itu meliputi WhatsApp, Instagram, email, dan Shopee. Kalian bisa lihat di PPT, itunya media sosial mereka. Terus, salah satu contoh yang dapat menjadi masalah dalam komunikasi ini biasanya adalah salahnya pesanan customer per desain DTF. Misalnya customer ingin memesan desain DTF A sebanyak 12 pieces, namun ternyata pada saat proses cetak DTF, admin salah memasukkan jumlah desain yang ingin dicetak, sehingga terjadilah miskomunikasi yang tidak diinginkan berupa salahnya jumlah pesanan customer. Dari hal ini, admin harus mengevaluasi dirinya sendiri dan membenahi kesalahan yang ia buat. Namun, daripada hal tersebut, dari tim admin Catherine ini selalu mengonfirmasi pesanan kepada customer sebelum dicetak, baik itu dari ukuran DTF per sentimeter dan juga jumlah desain per pieces. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan orderan dan juga agar sesuai dengan keinginan customer. Adanya konfirmasi finishing jika ukuran dan jumlah orderan customer sudah sesuai dengan yang mereka inginkan, biasanya dari admin Catherine akan melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp, berupa pesan teksnya kayak gini. Mohon diperiksa kembali file yang akan dicetak, preview. Jika ada perubahan atau kesalahan setelah dicetak akan merupakan tanggung jawab dari kita. Apakah siap dilanjutkan ke proses print? Nah, pesan mereka tuh seperti itu. Jadi mereka mengonfirmasi lagi apakah pesanan sudah benar, dan maka akan segera mereka proses jika pesanannya sudah fix. Mungkin itu yang dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi di sini kita akan menampilkan beberapa dokumentasi yang kita ambil mengenai Kaiprint itu sendiri. Nah, jadi di sini ada nampak depan, terus juga di sini ada proses pesanan diterima oleh admin. Nah, kemudian di sini ada proses pencetakan DTF ataupun sablon. Nah, di sini ini juga. Nah, di sini proses press dari dari sablon ataupun DTF itu ke baju.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan, mesin cetak press ataupun untuk melekatkan dari sablon ke baju. Nah, ini prosesnya dan kemudian ini ada hasil akhirnya. Nah, dan ini foto pemiliknya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, itu tadi dari presentasi dari kelompok 5. Bagi kawan-kawan yang masih ada belum dipahami, boleh tanya, ketik di grup ya. Sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut saja ke kelompok berikutnya, itu kelompok 6. Untuk KPJ, ini moderatornya masih sama kah? Ganti ya? Mau ganti ke kelompok 9 ada ke? Kelompok 9 Salman, Riko, sama Sundari. Riko ya kak? Riko, boleh. Kawan-kawan kalau ada yang mau ditanya silakan ketik di grup atau tanya langsung juga boleh. Dah lah ya, saya ambil alih ya. Baik, sekarang kita masuk ke presentasi dari kelompok 6, yaitu terdiri dari Kak Sarah Amelia, Nina Apriani, sama Sabrina Alfarahman. Nah, udah ada semua kah pematerinya? Dah ada kak, dah ada. Mau nanya, nampak ndak itunya, share screen-nya yang aku bagikan? Nampak. Tak nampak. Ini nampak ndak? Tuh. Nampak. Nampak nih. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sekilas tentang UMKM Madu Kelulut. Jadi UMKM yang kami analisis ini bergerak di bidang produksi madu kelulut, yaitu madu dari lebah trigona. Jadi usaha ini dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya, tidak ada karyawan. Lalu sumber madunya nih berasal dari 2 peternakan, dari peternakan pribadi dan juga bekerjasama dengan 4 mitra peternak lain. Untuk pemasarannya, UMKM ini tidak hanya menjual di Pontianak, tapi itu sudah menjangkau pasar luar daerah seperti Lampung dan Sumatera. Alasan kami memilih UMKM ini karena meskipun dikelola secara sederhana, tetapi itu mampu memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Lalu yang nomor 2, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mereka ini berkomunikasi. Dalam komunikasi internal, usaha ini tidak memiliki sistem komunikasi formal. Jadi semua keputusan ini berada di tangan pemilik, sehingga prosesnya itu cepat, fleksibel, dan langsung diambil. Namun, kelemahannya ini adalah sulit berkembang karena tidak ada struktur kerja yang bisa menopang pengembangan skala yang lebih besar. Untuk komunikasi eksternal itu, hubungan dengan mitra ini dilakukan secara informal dan personal, sedangkan dengan pelanggan itu lebih bersifat langsung dan transaksional. Jadi hal ini nih bisa membuat prosesnya cepat, tetapi itu kadang menimbulkan risiko yang miskomunikasi. Yang ketiga, ada saluran komunikasi utama. Dalam operasionalnya ada beberapa saluran komunikasi yang digunakan. Yang pertama itu Facebook. Facebook ini digunakan untuk penjualan yang langsung, terutama ke pelanggan yang sudah pernah membeli atau sudah mengenal pemilik. Yang kedua itu ada e-commerce seperti Shopee dan TikTok. Itu digunakan untuk memperluas pasar. Untuk TikTok Shop, akunnya itu sedang dalam proses validasi. Dan yang terakhir itu ada WhatsApp, menjadi media utama untuk lanjut komunikasi seperti follow up,
negosiasi harga, dan konfirmasi transaksi. Dengan kombinasi ini nih, UMKM ini mampu menjangkau pelanggan secara personal sekaligus digital. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, saya persilakan. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu hambatan komunikasi atau penyesalan terbesar dari pengiriman madu ke Lulut ini. Nah, yang pertama tuh kasus miskomunikasi ongkos kirim antara penjual dan pembeli. Nah, di sini terjadi miskomunikasi mengenai siapa yang menanggung biaya ongkos kirim untuk pesanan 45 kilo madu ke Medan. Nah, siapa nelpon? Wait teman-teman. Nah, kronologi singkatnya begini. Awalnya sudah disepakati bahwa ongkir ditanggung oleh pembeli. Namun, setelah resi pengiriman dicetak dan barang diproses, pembeli tiba-tiba membatalkan kesepakatan sehingga penjual terpaksa membayar ongkir sendiri. Nah, adapun dampak dari hal tersebut yaitu penjual harus menanggung biaya ongkir yang cukup besar sehingga keuntungan penjual menurun drastis, bahkan hampir tidak ada. Nah, akar masalah tersebut yaitu tidak ada kesepakatan tertulis. Nah, itu salahnya dari penjual karena tidak membuat kesepakatan tertulis seperti cek yang jelas, invoice atau konfirmasi final sebelum pengiriman. Nah, akibatnya pembeli bisa mengubah keputusan secara sepihak. Yang kedua, hambatan komunikasi dan membangun kepercayaan di dunia maya. Yang pertama ada ancaman penipuan. Nah, penjual pernah mengalami situasi di mana calon pembeli yang pertama tidak serius, memberi harapan palsu, bahkan berpotensi melakukan penipuan melalui chat di media sosial. Selain ancaman penipuan, di sini juga ada trust barrier atau hambatan kepercayaan. Pelanggan baru tuh kan macam kita biasanya beli nih ke Shopee gitu kan, ragu karena kan biasa barang tak sesuai pesanan kita, tulis di situ tebal, barang yang lihat di foto bagus, ternyata datanya tak sesuai. Nah, itu takut tertipu. Terus kita juga merasa belum pernah bertransaksi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya juga karena reputasi penjual itu belum terlihat jelas, belum ada review. Contohnya di Shopee kan belum ada yang beli, belum ada yang review, belum ada gambarnya, jadi kita nih ragu-ragu. Nah, akibatnya penjualan lebih sering terjadi di lingkaran pertemanan, bukan dari publik yang luas. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang sudah memaparkan materinya. Kembali saya ingatkan, mungkin ada beberapa poin yang belum paham dari kawan-kawan dari kelompok 5 tadi. Silahkan bertanya di grup ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga. Kepada pemateri yang ketiga, saya persilakan. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang evaluasi dan juga rekomendasi. Yang pertama itu ada buat SOP komunikasi transaksi. Dari kami itu sebenarnya merekomendasikan adanya SOP biar apa? Biar transaksi itu lebih jelas dan juga lebih aman tentunya. Terus yang kedua, kita juga merekomendasikan pengoptimalan
media sosial itu sangat perlu untuk dioptimalkan dengan membagikan beberapa konten atau media promosi gitu ya, yang lebih meyakinkan agar customer juga bisa ngeliat gitu kan kalau produknya itu meyakinkan dan bisa dipakai gitu. Terus yang ketiga, kita juga merekomendasikan dokumentasi dari proses bisnis. Nah, proses bisnisnya itu yang kayak yang dimulai dari mana gitu kan. Terus proses bisnis itu perlu dimulai dari dicatat sebagai persiapan kalau usaha berkembang dan tumbuh menjadi sebuah tim kayak gitu. Terus kita masuk kepada kesimpulan. Secara keseluruhan sebenarnya UMKM ini itu mempunyai produk yang lumayan kuat dan juga mitra yang lumayan solid gitu ya. Terus tapi strategi komunikasinya itu masih bersifat reaktif gitu. Nah, supaya berkembang dari pemiliknya itu perlu mengembangkan atau membangun komunikasi yang lebih strategis untuk meningkatkan kepercayaan customer, juga meningkatkan citra merek yang lebih bagus gitu. Nah, kalau dari aku cuma itu aja. Terima kasih ya, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga atau yang terakhir dari kelompok 6. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 7 yang terdiri dari Diaresta Febrina, Widya Nurul Karunisa, sama Nabila. Nah, kawan-kawan, berhubungan dengan waktu ini mau habis kan. Nah, saya mau share link yang kedua aja ya, biar presentasi nanti tuh ndak kepotong. Keluar dulu ya. Oke. Yes. Jika ada pertanyaan silakan ketik di grup ya. Soalnya belum ada pertanyaan nih. Udah lengkap semua kan kelompok 7? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, untuk kelompok 7 saya persilahkan kepada pemateri yang pertama. Oke, baik. Di sini saya Diaresta sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mbak Wit, bawakan Mbak Wit. Tentang profil usaha dari Pinglab. Pinglab ini merupakan Mbak Wit. Profil usaha dari Pinglab Beauty Store. Pinglab merupakan toko kosmetik yang menghadirkan produk-produk kecantikan dan aksesoris berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen di segmen pasar yang terus berkembang. Dalam waktu yang relatif panjang, berhasil membangun usaha dari skala kecil hingga kini telah berkembang pesat dengan memiliki 4 cabang toko yang tersebar di berbagai lokasi strategis dengan barang yang update dan kekinian. Nah, toko ini juga menyediakan berbagai pilihan produk kosmetik dan aksesoris modis yang selalu mengikuti tren global dan lokal, mulai dari make up, skincare, hingga pernak-pernik fashion yang sedang populer, menaruh perhatian besar pada kualitas produk, keaslian,
dan inovasi yang terus-menerus di Pinglab Beauty Store ini. Nah, toko Pinglab Beauty Store mempunyai 3 karyawan dengan shift yang berbeda-beda dan jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bisnis ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun brand yang kuat dan terpercaya melalui pendekatan pemasaran yang tepat dan penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan. Owner Kirana ini juga aktif dalam menjalin hubungan baik dengan para supplier dan mitra bisnis guna memastikan produk yang tersedia selalu update dan memenuhi persyaratan kualitas yang baik. Nah, toko ini Owner Kirana ini sebagai pendiri menaruh perhatian besar pada kualitas produk dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial dan pemasaran secara digital seperti story Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, Pinglab berhasil membangun komunitas pelanggan setia yang aktif dan terhubung dengan brand melalui berbagai kampanye kreatif dan kolaborasi dengan influencer-influencer lainnya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang sejarah toko dari Pinglab Beauty ini. Pinglab Beauty ini berdiri pada tahun 2018, di mana cabang pertamanya itu di Kaposulu dan dibangunnya cabang kedua di tahun 2023 dan cabang keempatnya tahun 2024 yang dimana dibangunnya di Alas Kusuma dan juga pada tahun 2025 pada bulan 10 kemarin di Padang. Pinglab ini tuh udah berjalan hampir 7-8 tahun dan dengan strategi pemasarannya yang cukup menarik karena Pinglab ini tuh mengutamakan kebutuhan konsumen, sehingga barang yang ingin dicari oleh para pelanggan itu hampir ada di toko itu. Nah, pada komunikasi internal juga owner dari Pinglab ini juga secara langsung memberi arahan kepada para karyawannya bagaimana cara berkomunikasi dan melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Ownernya juga secara rutin mengawasi operasional tokonya untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Nah, dalam komunikasi eksternal, Pinglab Beauty Store ini aktif menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Pinglab Beauty ini juga memiliki admin di mana memudahkan para pelanggan untuk berbelanja secara online. Juga selain itu, Pinglab juga menjalankan promosi offline untuk menarik perhatian konsumen seperti melakukan promosi seperti memberikan brosur dan voucher belanja. Di dalam tokonya juga Pinglab ini mengadakan program cabut undi berhadiah untuk setiap pembelian minimal 50.000 pada waktu atau acara tertentu, yang mana tujuan utamanya itu untuk meningkatkan antusiasme pelanggan sekaligus mempererat hubungan pelanggan dengan toko. Nah, dengan pendekatan komunikasi internal yang hangat dan komunikasi eksternal yang aktif serta kreatif ini memperkuat posisi Pinglab Beauty ini sebagai
destinasi favorit pelanggan yang selalu mengutamakan kualitas layanan dan pengalaman belanja yang menyenangkan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua dari kelompok 7 atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kembali saya ingatkan ya guys, silahkan bertanya. Soalnya yang bertanya ini ada dapat nilai plus gak? Bantulah pemateri ini. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya penyampaian dari pemateri yang ketiga. Kepada pemateri yang ketiga saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari toko Pinglab Store. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihannya. Kelebihan Pinglab Store yang pertama adalah toko kosmetik Pinglab Store menyediakan varian produk lengkap sesuai kebutuhan konsumen sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk menemukan semua yang dibutuhkan di satu tempat. Nah, Pinglab Store ini itu menyediakan berbagai varian produk mulai dari perawatan kulit, make up, kosmetik, barang-barang lucu dan lain-lainnya juga. Dengan koleksi yang lengkap, pelanggan ini bisa menemukan semua produk yang dibutuhkan dalam satu tempat tanpa harus berpindah toko. Nah, selain memudahkan pelanggan, hal ini tuh juga menjadi peluang sekaligus meningkatkan penjualan karena kebutuhan yang luas dapat dipenuhi sekaligus. Kemudian yang kedua, toko kosmetik Pinglab Store. Toko kosmetik Pinglab Store dengan harga jual mengikuti pasar dan memberikan potongan harga pada pembeli banyak dapat menarik pelanggan dan membangun kepercayaan pasar. Nah, harga produk Pinglab Store disesuaikan dengan harga pasar ini sehingga dapat tetap kompetitif dan menarik bagi konsumen. Selain itu, toko juga memberikan diskon atau potongan harga saat pelanggan membeli produk dalam jumlah banyak. Strategi ini tuh dapat mendorong konsumen untuk belanja lebih banyak sekaligus, meningkatkan omset toko, dan membangun loyalitas serta kepercayaan pelanggan terhadap harga yang adil dan value yang didapat. Kemudian yang ketiga, toko kosmetik Pinglab Store juga bisa memanfaatkan tren kecantikan dan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pinglab Store ini juga aktif mengikuti tren kecantikan terbaru seperti produk ramah lingkungan, skincare dengan bahan alami, atau makeup yang sedang populer. Dengan begitu, toko ini bisa menawarkan produk yang relevan dan diminati pasar. Selain itu, toko Pinglab Store ini memanfaatkan pemasaran digital, misalnya melalui media sosial, website, dan marketplace kayak Shopee gitu, untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk yang tidak berada di sekitar tokonya. Penggunaan digital marketing juga memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan untuk promosi, testimoni, dan layanan pelanggan secara lebih efektif. Kemudian masuk pada kelemahan toko Pinglab Store. Yang pertama, memulai usaha toko kosmetik membutuhkan modal yang tidak kecil untuk stok produk, biaya operasional, dan promosi. Nah, usaha toko kosmetik ini kan memerlukan modal awal yang cukup besar karena harus menyediakan stok produk yang beragam dan mencukupi agar pelanggan bisa memilih dengan leluasa. Nah, selain itu ada biaya operasional juga yang terus berjalan kayak sewa tempat, listrik, gaji karyawan, dan pengelolaan toko lainnya. Nah, promosi juga memerlukan anggaran, terutama untuk menarik perhatian konsumen melalui kayak iklan, diskon, atau ada event khusus gitu. Semua biaya itu harus diperhitungkan dengan matang agar usaha bisa berkelanjut dan tidak mengalami kesulitan keuangan di awal. Kemudian yang kedua, peredaran produk kosmetik palsu sering terjadi dan dapat merusak reputasi toko jika konsumen tidak mendapatkan produk asli.
Nah, produk kosmetik palsu kan banyak beredar di pasaran dengan harga murah, sehingga beresiko membingungkan konsumen. Nah, jika toko tidak teliti dalam memilih supplier atau distributor yang terpercaya, ini tuh bisa produk palsu masuk dan dijual oleh toko gitu. Hal ini tuh sangat berbahaya karena dapat membahayakan pengguna dan merusak reputasi toko. Dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan dan kerugian jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kurangnya stok barang. Nah, kurangnya stok barang ini tuh bisa terjadi karena berbagai alasan seperti yang pertama tuh kayak perhitungan permintaan, kemudian gangguan pasokan dari distributor, atau persediaan yang cepat habis akibat penjualan tinggi. Nah, kondisi ini tuh membuat pelanggan kecewa karena tidak menemukan produk yang mereka cari yang bisa menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Udah selesai ke materinya? Udah, Kak. Oke. Baik, untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau ada penjelasan dari pemateri kelompok 5, kelompok 6, sama kelompok 7 yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di dalam grup. Terima kasih. Kawan-kawan, di sini kan udah ada 2 pertanyaan dari audiens kan. Jika pemateri sudah ada jawaban atau udah siap menjawab, silahkan ya. Pertanyaan dari Arista. Bagaimana moderator? Silahkan Kak. Siap. Kak Dea, ini pertanyaannya, bagaimana Kaitlin menangani kesalahan dalam orderan? Nah, kata pemilik Kaitlin itu, namanya kan Bang Hengki tuh, kata beliau tuh, yang kita cari itu adalah fungsinya. Nah, bukan menyalahkan, bukan saling menyalahkan gitu. Ini salah siapa, ini salah siapa, ini salah siapa, bukan. Di situ kita harus mencari solusinya. Terus kata beliau, kalau ada kesalahan, Kaitlin akan mengganti gitu, ya ganti ulang gitu, karena Kaitlin ini akan memenuhi sesuai keinginan pelanggan dan menawarkan solusi yang relevan. Begitu Kak Dea, paham? Paham Kak, paham. Makasih Kak Ujen. Kemudian Izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Kak Rina. Silakan Kak. Oke, baik. Tadi kan pertanyaan dari Kak Sabrina itu dalam proses desain dan cetak DTF, konfirmasi preview itu kan menjadi langkah penting. Bagaimana caranya Kaitlin memastikan bahwa pelanggan benar-benar memahami preview itu sendiri, bukan hanya mengiyakan tanpa membaca. Karena biasanya pelanggan tuh ada yang pengen cepat-cepat jadi iya aja gitu. Nah, jadi untuk preview ini sendiri, nah tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwasannya Kaitlin ini akan konfirmasi ulang pesanan yang dimintai oleh customer. Nah, jadi kalau misalkan si dari tim adminnya ini sudah mengirimkan jadi ketika dari customer sudah mengirimkan ukuran baik itu dari sentimeter panjang dan lebar DTF yang mereka inginkan dan itu sudah sesuai. Nah, itu kan nanti dari timnya akan melakukan proses
pencetakan. Nah, jadi itu hasil sementaranya ya preview tadi akan mengirimkan preview dari DTF itu sebanyak pesanan yang kita inginkan, entah itu 1 meter atau berapa pieces dari DTF yang kita inginkan. Nah, dari situ gimana caranya Kaiprint ini memastikan supaya pelanggan tuh betul-betul memahami atau supaya tidak salah gitu. Nah, jadi mereka memastikan lagi ukuran sentimeternya tadi tuh. Nah, karena dari sentimeter itu tuh bisa, kalau misalkan beda 1 cm atau berapa tuh dia bakal mempengaruhi besar ukuran DTF ataupun sablon yang mau mereka cetak. Nah, jadi mereka memastikan ulang dengan mengirimkan previewnya dan disuruh untuk memperhatikan ataupun memastikan kembali bahwa DTF yang mereka inginkan tuh sudah sesuai. Nah, misalnya itu dari besaran sentimeter, berupa panjang ataupun lebar. Nanti kalau misalkan Kak Rina mau, nanti saya kirimkan contoh ketika saya mencetak sablon DTF kepada mereka. Nah, itu ada previewnya. Jadi caranya seperti itu. Dan juga kepada si pelanggan, terutama saya sendiri, ketika mau pesan, nah ketika mereka sudah mengirim dan siap untuk dicetak ibaratnya, nah itu saya pastikan lagi tuh ukuran dari sentimeter berupa panjang dan lebarnya tuh sudah sesuai. Karena tadi yang saya sampaikan, besaran sentimeter walaupun beda sedikit itu bakal mempengaruhi besar ukuran sablon yang kita inginkan. Kalau beda tuh bisa jadi tidak sesuai gitu. Nah, mungkin untuk Kak Sabrina tuh kira-kira bisa dipahami nggak? Oke, paham. Thank you so much. Boleh jawab punya Kak Sitika. Sila Kak. Baik, di sini pertanyaannya bagaimana hubungan antara tingkat pelanggan baru dengan kualitas konten media sosial yang dikasihkan UMKM. Jadi hubungan antara tingkat pelanggan baru dan kualitas konten media sosial UMKM ini, untuk pelanggan baru, media sosial ini adalah tempat pertama yang mereka menilai apakah UMKM ini bisa dipercaya atau tidak. Karena mereka ini belum pernah membeli sebelumnya, jadi mereka hanya bisa menilai dari apa yang mereka lihat di profil UMKM-nya. Jadi jika konten yang dipublikasikan UMKM ini rapi, jelas, dan menunjukkan proses nyata seperti video proses pengambilan madu, foto produk yang asli, bukan yang dari Google, terus testimoni dari pembeli yang benar-benar real, lalu ada info harga dan manfaat yang tertata. Nah, jadi maka pelanggan baru ini akan lebih cepat percaya. Mereka ini merasa UMKM tersebut tuh transparan dan punya bukti bahwa produknya ini benar-benar ada. Sebaliknya, kalau konten di media sosial jangan diupdate, fotonya buram, tidak ada testimoni, tidak ada penjelasan produk, maka pelanggan baru ini biasanya ragu dan butuh waktu lebih lama untuk memutuskan membeli. Apalagi di daerah seperti Pontianak yang kasus penipuan online ini cukup sering terjadi. Jadi hubungan keduanya ini sangat jelas. Semakin baik dan informatif konten media sosial, semakin tinggi itu pelanggan baru. Karena bagi pembeli baru, konten yang baik menjadikan bukti bahwa UMKM ini serius, benar-benar menjual produk dan layak dipercaya. Apakah bisa dipahami Kak Siti? Bisa Kak Sarah, terima kasih. Sama-sama. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Nurjana. Saya jawab sekarang nggak ya? Halo, ya Kak. Jadi di sini Kak Mita kan nanya seperti apa seperti yang teman-teman paparkan, bahwasanya maaf ya teman-teman, jadi kan kayak
bagaimana penanggulangan yang dilakukan atasan jika terdapat karyawan yang kurang memiliki etika sehingga mempengaruhi citra bisnis. Nah, dari yang saya dapatkan, pernah ada karyawan yang kurang bagus atau kurang memuaskan dari kriteria perusahaannya atau tokonya. Jadi cara ownernya itu melakukan, pertama tuh owner tuh negur. Nah, pas ditegur ada 1 kali atau sampai 2 kali, dia tuh masih kayak gitu, maksudnya kayak ngulang kesalahan yang sama. Nah, pada selanjutnya karena udah susah ditegur, akhirnya dipecat gitu. Gimana Kak Mita? Oh, berarti dia tuh kayak pertama tuh dapat peringatan gitu dulu ya. Iya, awalnya tuh cuma peringatan, kayak ditegurnya tuh pun bukan cara tegur yang kayak kasar gitu, enggak, paling dinasihatin kalau enggak boleh gitu. Kedua kalinya juga masih dimaafkan, sampai ketiga kalinya dia kayak sampai enggak paham atau enggak ngerti, kayak masih kayak gitu, baru diberhentikan. Tapi dipecatnya atau diberhentikannya itu bukan yang cara kasar ya, tapi dengan cara baik-baik, ya dibilang kesalahannya apa, dan udah dibilang itu salah. Oh, oke, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Moderator izin menjawab pertanyaan Kak Uzel. Oke Kak, silakan. Oke, di sini kan pertanyaan Kak Uzel kan tadi, apa risiko utama terkait produk palsu bagi toko seperti Pink Lab? Kan Kak Uzel? Halo Kak Uzel. Yo. Nah, dari yang kami wawancara itu, produk palsu di Pink Lab itu kan, kalau produk palsu itu kan pastinya enggak BPOM kan. Nah, pernah sekali itu di Pink Lab ini kena barang palsu sama enggak BPOM. Nah, tegurannya itu dapat langsung oleh BPOM-nya dan dikasih surat teguran. Gitu. Nah, sekarang tuh Pink Lab nih membeli produk asli dari sales atau tokonya langsung. Jadi tuh enggak ngambil yang sembarang toko gitu. Sehingga tuh produk yang di Pink Lab ini tuh dijamin ori atau asli. Karena kalaupun produk itu palsu, misalnya kita beli ini ke sales atau toko mana gitu kan, terus tercantum itu ndak asli, itu palsu atau ndak BPOM gitu kan, itu akan jadi tanggung jawab dari tempat yang kita beli, bukan dari kitanya gitu. Tapi ndak Kak Uzel, jadi tuh ndak dari tokonya kita dan ndak dari toko kita gitu. Yang salah dan dapat tegurannya tuh dari toko yang kita beli barang itu. Karena kan kita sales kan, jadi ngambilnya dari tokonya langsung gitu Kak Uzel. Gimana Kak Uzel? Ya, paham Kak, makasih. Oke. Ya, paham, makasih ya. Oke, sama-sama. Pertanyaannya sudah selesai semua Kak? Kelompok 5 sudah. Udah kan? Udah selesai semua kan Wati? Udah Kak. Oke. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi presentasi ini.
Terima kasih kepada pemateri, teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan tentunya kepada Ibu Dewi yang berhalangan hadir. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wallahu waufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Oke, keluar ya, udah absen, aman. Hadir. Iya, aman, absen. Amo hadir.